Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk tema yang diberikan kepada saya ya tadi seperti yang telah dibacakan yaitu peran sebagai seorang teknik kimia dalam akselerasi gelombang penggunaan energi terbarukan di Indonesia. Kayak memang kalau kita lihat di saat ini di Indonesia sendiri dan juga seluruh dunia itu sedang heboh ya untuk penggunaan energi. Dan kita semua sedang proses pencarian dan penerapan sumber bahan bakar baru terbarukan. Di mana sebelumnya kita menggunakan energi konvensional dari minyak mentah, dari batu bara, dari gas alam. Kita akhirnya semua sekarang mulai bergerak maju menggunakan energi baru terbarukan sebagai bentuk uh, pencegahan hal-hal yang buruk terjadi di masa yang akan datang. Di mana kita menggunakan energi seperti sekarang itu sudah mulai banyak penggunaan biofuel, penelitiannya dan penerapannya, wind turbine, solar cell, mikrohidro dan juga gelombang laut. Tapi kalau kita lihat kenapa sih kita untuk di saat ini perlu menggunakan energi baru terbarukan sesuai seperti yang disampaikan di Paris Agreement, yaitu kita seluruh dunia itu sedang berusaha untuk menurunkan emisi gas rumah kaca seperti itu. Di mana di sebelumnya di Paris Agreement ini yang menjadi titik baliknya adalah negara-negara kepulauan di mana mereka takut dengan adanya kenaikan temperatur diakibatkan gas rumah kaca ini mereka akan tenggelam. Di mana kalau tercatat dari tahun 1850 sampai 1950 itu di mana ini adalah tahun terjadinya revolusi industri, itu selama kurun 100 tahun itu sudah terjadi kenaikan temperatur bumi itu di 1 derajat Celcius. Di mana dari kenaikan temperatur ini sebesar 1 derajat Celcius itu sudah menyebabkan kenaikan permukaan air setinggi 20 meter. Dan jika tidak dibendung hingga tahun 2050 itu akan diprediksi terjadi kenaikan 4 sampai 5 derajat Celcius. Oleh karena itu negara-negara kepulauan mereka sangat untuk menggunakan energi terbarukan di seluruh dunia untuk mencegah hilangnya mereka dari peredaran di muka bumi ini. Seperti itu. Dan memang untuk penurunan gas emisi rumah kaca ini ada 2 skema. Yang pertama, jika Indonesia menggunakan kemampuan sendiri, yaitu bisa menurunkan 29% targetnya untuk upaya nasional. Dan untuk mengakselerasi itu dengan dukungan internasional, itu targetnya adalah 40% untuk menurunkan gas rumah kaca. Jika kita lihat dari sumbangsih gas rumah kaca, ada di energi industrial, sektoral, dan komersial, yaitu di energi pembangkitan listrik dan juga transportasi. Sehingga dua hal ini yang saat ini sedang digencar-gencarkan gitu, seperti solar cell, wind turbine, mikrohidro, tidal wave, dan juga penggunaan mobil elektrik, seperti itu. Inilah dua hal ini yang sedang digencarkan untuk penggunaan energi terbarukan. Nah, jika dilihat potensi yang ada di Indonesia untuk menggunakan energi baru terbarukan, Indonesia itu cukup diverse. Kita punya energi tidal wave atau samudra, ada panas bumi, bioenergi, ada dari bayu atau angin, hidro atau PLTA, dan juga surya. Jika dilihat dari kapasitas yang potensinya ini yang ada, itu cukup besar dan sangat besar kalau menurut saya ya. Namun hingga di tahun ini penggunanya itu masih sangat kecil sehingga perlu diakselerasi untuk penggunaan energi baru terbarukan ini. Targetnya itu yaitu net zero emission, di mana kita sedang beralih mulai pengurangan untuk penggunaan PLTU yang menggunakan gas, diesel, batu bara, dan kemudian juga pada akhirnya rencananya dalam kurun waktu sekitar 20 tahun itu PLTU sudah tidak beroperasi lagi. Nah, di sini akan jadi pertanyaan gitu bagi mungkin rekan teknik kimia gitu. Yang tadinya kita menggunakan batu bara ini akan dikemanakan gitu. Ini akan jadi tantangan juga bagi teknik kimia untuk mengalihkan dari tadinya untuk combustion, batu bara itu bisa kita jadikan hal lain yang bermanfaat untuk EBT seperti itu. Kemudian juga kendaraan listrik di sektor transportasi.
di mana sekarang kita menggunakan transportasi yang berbahan bakar bensin, diesel. Nanti di tahun 2050 bahkan di Eropa itu sudah dilarang penjualan dan penggunaannya. Dan ini pun akan jadi pertanyaan gitu. Lalu mobil-mobil yang lama itu akan dikemanakan seperti itu. Ini juga teknik kimia bisa berperan di sini untuk transformasi dan transisi dari energi konvensional untuk transportasi ke yang terbarukan seperti itu. Oke, jika kita lihat dari tren yang digunakan untuk penggunaan energi bersih terbarukan saat ini, yaitu kita menggunakan yang solar cell, wind turbine, kemudian kita simpan di dalam baterai seperti itu. Jika kita lihat seperti Tesla itu sedang gencar-gencarnya gitu membuat sebuah proyek besar, itu membuat apa ya, ladang baterai seperti itu mungkin yang saya bisa bilang ya, di mana dia akan bangun baterai sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk penyimpanan energi, sehingga di masa yang akan datang energi ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat, seperti bisa diperjualbelikan. Namun dari penggunaan baterai ini, memang jika sekilas dilihat baterai ini simpel ya, kita punya sumber energi, listrik, kita simpan, kemudian kita pakai. Tapi jika kita lihat 10, 20, atau 30 tahun ke depan, sesuai dengan umur baterainya, ini justru menjadi challenge bagi kita dan juga tantangan, di mana akan terjadi lonjakan besar sampah B3 elektronik seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita, jika ini terjadi, sudah siapkah behavior kita gitu? Jika kita lihat sekarang ya, untuk pembuangan baterai saja kita masih mungkin beberapa orang membuang di tempat sampah seperti itu. Belum ada proses recycle-nya sampai sekarang. Nah, ini jadi tantangan juga bagi teknik kimia, ini bisa berperan besar di sini seperti itu. Tapi jika sedikit mengesampingkan, tahu gak sih kita di sekarang itu sebenarnya ada satu teknologi atau sumber energi bersih terbarukan yang sebenarnya sedang gencar dilakukan oleh dunia. Selain dari penggunaan solar cell, wind turbine, dan listrik. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, sebenarnya sudah terjadi seperti ini. Di tahun 2012, seorang Pak Edi Suprianto mengubah air menjadi bahan bakar untuk kompor. Kemudian di tahun 2015, mahasiswa Aceh membuat motor berbahan bakar air di 2015. Kemudian di tahun 2017, ada seorang di Aceh. Dia mengubah mesin mobilnya dari tadinya bensin menggunakan air seperti itu. Nah, dari ketiga rangkaian berita ini sebenarnya ada satu potensi yang bisa kita kulik seperti itu, yaitu penggunaan hydrogen energy development. Memang hidrogen ini sifatnya sangat ramah, bisa dibilang, dan sumber pembuatannya atau produksinya itu sangat beragam, bisa dari biofuel, dari air, dari batu bara, dari gas buangan, seperti buangan misalnya di pembuangan akhir atau pembuangan apa ya? Kalau di peternakan itu pembuangan kotoran hewannya seperti itu. Dan ini sangat berpotensi gitu dibandingkan gas itu terbuang percuma, sehingga nantinya akan jadi gas rumah kaca seperti itu. Nah, jika kita lihat memang untuk penggunaan energi hydrogen energi ini tidak semeriah dan tidak se-hype untuk penggunaan solar cell, wind turbine, dan juga baterai, lithium baterai seperti itu. Cuma kalau kita sedikit saja mencari tahu di internet, ini di Eropa dan Jepang ini sangat masif untuk perkembangannya, sehingga mereka membuat sebuah perkumpulan atau konsil untuk pengembangan energi hidrogen seperti itu. Bisa kita lihat seperti perusahaan-perusahaan besar di Air Liquide, mereka ikut andil di sini. Toyota, Shell, Kawasaki. Pertanyaan, ada apa dengan hidrogen energi ini? Di tengah-tengah kita sedang hebohnya menggunakan solar cell, lithium baterai, kok mereka ingin gitu mengembangkan hidrogen energi ini. Dan kita lihat kalau dari urutan perusahaan-perusahaan yang ikut andil dalam hydrogen energy development ini, ada dua negara atau dua kawasan yang sangat concern di sini, yaitu pertama Jepang, yang kedua Uni Eropa seperti itu. Sedangkan di Eropa sendiri ini sangat banyak untuk startup-nya untuk hydrogen energy gitu. Mereka sangat aktif mengembangkan blue hydrogen dan green hydrogen. Dan jika bergeser sedikit ke negara Skandinavia
seperti Swedia, Denmark, Finlandia, itu mereka sedang gencar sekarang untuk pengembangan kendaraan berbasis energi hidrogen seperti itu. Dan jika kita bergeser lagi ke benua Amerika, ini mereka sangat gencar sekarang untuk pengembangan hydrogen energi untuk pembangkitan listrik seperti itu. Yang jadi pertanyaan kemudian, jika hydrogen energinya sedang masif, teknologi apa yang digunakan untuk menggunakan hydrogen ini? Nah, mungkin sedikit sebelum kita masuk ke teknologinya, saat ini sebenarnya hydrogen itu banyak sumbernya untuk diproduksi. Ada green hydrogen, blue hydrogen, dan seperti yang lainnya, yaitu green hydrogen, pink hydrogen, dan yellow. Memang hydrogen gas ini sangat unik untuk saat ini. Mereka diklasifikasikan berdasarkan warna, di mana warna ini menentukan dari mana prosesnya dan dengan apa prosesnya, seperti itu. Coba kita lihat sedikit green hydrogen. Mereka menggunakan EBT seperti PV, wind turbine. Kemudian mereka masukkan ke gunakan listriknya untuk electrolyzer untuk proses elektrolisis, di mana memecah ion H2, H2O, air menjadi hidrogen dan oksigen seperti itu. Kemudian hidrogen yang dihasilkan disimpan dan kemudian digunakan sesuai peruntukannya. Bisa itu untuk pembuatan pupuk, kimia lainnya, dan terutama untuk energi bersih. Kemudian ada blue hydrogen, yaitu mereka menggunakan metan, di mana metan ini kemudian di cracking menggunakan katalis, di reformer, kemudian di storage lagi hidrogennya. Sedangkan CO2-nya itu di carbon recovery ya, mereka tangkap dan mereka injeksi ke dalam bumi seperti itu. Dan juga digunakan untuk pembuatan kimia lainnya. Nah, dua tipe hydrogen gas ini yang sangat gencar sekarang, terutama di green hydrogen. Yang sebelumnya 2 tahun kebelakangan ini yang saya lihat dari blue hydrogen, sekarang mereka sudah masif di green hydrogen karena memang penggunaan PV, wind turbine itu sudah sangat masif di seluruh dunia seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, jika energi bersih terbarukan plus baterai itu sudah menjanjikan dan bisa bilang mudah ya, kita power generation menggunakan solar cell, menggunakan wind turbine, mikrohidro, dan lainnya, kemudian disimpan dalam baterai, kenapa hydrogen energi masih dikembangkan gitu? Yang namanya kita perlu menghasilkan hidrogen dulu, kemudian kita proses lagi jadi energi. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa masih dikembangkan untuk saat ini?